Oke guys, kembali lagi di Belajar Data Analis bersama saya Ilham Al-Farisi. Let's check it out. Oke guys, jadi hari ini kita akan belajar Workflow Machine Learning dan CRISP-DM, yaitu singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Oke, nah di workflow ini dapat terlihat di layar kalau ada 6 tahapan ya guys ya. Yang pertama yaitu business understanding, yaitu langkah pertama untuk memahami konteks bisnis dan masalah yang mau diselesaikan. Hal yang perlu dilakukan yaitu identifikasi masalah bisnis, lalu tentukan goal bisnisnya, terjemahkan goal bisnis itu ke data, yaitu kesuksesannya menurut metrik atau data. Yang kedua ada data understanding. Nah, setelah tahu apa yang perlu dicapai, kita lanjut ke memahami datanya. Langkah yang dilakukan, kumpulkan data dari berbagai sumber seperti penjualan, distribusi, dan lain-lain. Lihat struktur datanya, tipe kolom data, jumlah data, dan kualitasnya. Dan lakukan eksplorasi datanya. Apa itu eksplorasinya? Yaitu cari pola, kapan permintaannya naik, pelanggan mana yang paling aktif, dan lain-lain. Lalu catat masalah yang ditemukan, seperti catat masalah yang ditemukan di datanya ya, seperti missing value, duplikat, atau data yang tidak konsisten. Yang ketiga ada data preparation, yaitu persiapan data. Nah, ini dia yang paling lama. Yang perlu dilakukan itu membersihkan data, hapus duplikatnya, isi nilai kosong, dan pastikan format, tanggal, angka, dan lain-lainnya seragam. Lalu seleksi data atau ambil data yang relevan seperti jumlah pembelian, tipe pelanggan, dan bulannya. Lalu buat juga variabel seperti rata-rata pembelian 3 bulan terakhir atau indikator. Indikatornya apa? Misal kalau di obat-obatan yaitu indikatornya musim hujan atau musim kemarau. Dan dibagi split data atau dibagi datanya menjadi train, validation, dan test agar modelnya bisa dievaluasi. Yang keempat ada modeling. Setelah datanya siap, baru kita masuk ke modeling. Langkah yang perlu dilakukan, pilih algoritma sesuai tipe masalahnya. Regresi untuk prediksi jumlah, klasifikasi untuk kategori, clustering untuk segmentasi, dan lakukan semuanya pelatihan model dengan data training. Uji modelnya menggunakan data test dan lihat performanya. Dan yang terakhir yaitu lakukan tuning parameter untuk hasil yang optimal. Yang kelima ada evaluasi. Nah, di sini kita memastikan model data kita benar-benar menyelesaikan masalah bisnis tadi di awal. Yang perlu dilakukan yaitu membandingkan performa antar model atau uji error. Lalu juga validasi apakah hasilnya masuk akal secara bisnis, dan ajak stakeholder atau pemangku kebijakan, penentu keputusan meninjau hasilnya sebelum diimplementasikan. Dan yang terakhir yaitu deployment. Nah, di sini hasil analisis kita diimplementasikan di dunia nyata. Nah, tapi sebelum ke deployment, di evaluasi, semisal belum selesai atau belum sesuai, kita balik lagi ke business understanding. Nah, di deployment ini udah akan diterapkan ke sistem dan telah disetujui oleh stakeholder. Nah, ini dia contoh studi kasus dari workflow CRISP-DM tentang pembelian obat paracetamol oleh apotek. Di sini dapat dilihat yang pertama business understanding, itu memahami tujuan dari perspektif bisnis dan menerjemahkannya menjadi data. Penerapannya itu model prediksi pembelian. Kita ingin membuat model prediksi pembelian paracetamol oleh apotek. Lalu ada data understanding, mengumpulkan data, memahami struktur, dan menemukan pola-pola yang awal ini. Penerapannya itu pengumpulan histori data penjualan dan analisa pola pembelian seperti kapan pembeliannya naik dan customer yang paling banyak membeli paracetamol ini.
Selanjutnya itu data preparation, membersihkan data, seleksi data, dan membangun data set akhir. Nah, di sini dilakukan pembersihan data duplikat, data yang kosong, serta menyeragamkan tanggal atau pembelian ke format bulanan. Lalu juga membuat rata-rata pembelian per pelanggan. Lalu selanjutnya modeling, di sini kita memilih algoritma machine learningnya serta mengatur parameter untuk mencapai goal bisnis. Nah, penerapannya itu pemilihan algoritma, misalnya XGBoost, pelatihan modelnya untuk prediksi jumlah pembelian pelanggan per bulan. Nah, ini berarti untuk prediksi kira-kira pembelian pelanggan tersebut akan mencapai berapa per bulan. Lanjutnya evaluasi apakah performa model data kita terhadap data ujinya sudah sesuai tujuan. Nah, ini dapat menentukan apakah kita akan lanjut ke deployment atau implementasinya, atau kembali lagi ke business understanding, semisal belum cocok dengan stakeholder. Penerapannya itu ukur error rate-nya, lalu tinjau hasil prediksi ke data aktual, dan analisis dampak bisnis yang terjadi. Dan yang terakhir itu deployment atau implementasi model ke lingkungan operasional atau pendukung keputusan atau stakeholder tadi ya. Nah, penerapannya integrasi hasil model ke sistem perusahaan atau pemilik apotik untuk rekomendasi pembelian paracetamol. Nah, di sini jadi sistemnya sudah kita implementasikan sesuai dengan persetujuan dari stakeholder. Nah, ini bisa dilihat berarti nanti pemilik apoteknya dapat rekomendasi apakah bulan ini harus membeli yang banyak atau karena sudah ada stoknya bisa menyesuaikan. Kurang lebih sekian, terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton. Semoga konten ini mengedukasi. Sampai jumpa di next video. See you.